Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Mahardika, mahasiswa PPDGS Ortodonsia Angkatan 2020 FKG UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Naegger acrofacial dysostosis. Presentasi ini akan dibagi menjadi 8 sub-bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tanda dan gejala, yang ketiga penyebab, yang keempat populasi yang terdampak, yang kelima diagnosis, yang keenam kondisi yang berhubungan, yang ketujuh terapi dan perawatan, yang kedelapan manajemen dental pada pasien dengan Naegger acrofacial dysostosis. Naegger syndrome atau Naegger acrofacial dysostosis pertama kali dibahas dalam literatur pada tahun 1948 oleh Dr. Naegger dan Dr. de Renier. Naegger syndrome termasuk ke dalam salah satu kelompok kelainan yang disebut sebagai acrofacial dysostosis atau AFD. AFD secara umum dibagi menjadi dua tipe, yang pertama preaksial dan yang kedua adalah postaksial. Naegger syndrome ini termasuk ke dalam preaksial syndrome. Selanjutnya, tanda dan gejala Naegger syndrome. Tanda dan gejala Naegger syndrome ini sangat bervariasi dari individu yang satu ke individu yang lain. Bahkan, gejalanya bisa berbeda antar individu dalam satu keluarga yang sama. Kemudian, gejala umum dari Naegger syndrome yang pertama adalah terdapat abnormalitas pada kompleks kraniofasial. Yang kedua adalah terdapat abnormalitas pada anggota badan, seperti lengan tangan, jari-jari tangan, dan juga jari-jari kaki. Kemudian, gejala dari Naegger syndrome ini bersifat kongenital atau dapat diketahui pada saat lahir.
Tanda dan gejala pada kompleks kraniofasial ada beberapa macam. Yang pertama, malar hipoplasia, yaitu kurang berkembangnya tulang-tulang pipi. Yang kedua, mikrognathia, kurang berkembangnya mandibula. Yang ketiga, celah langit-langit. Yang keempat, choanal atresia, yaitu menyempitnya rongga hidung. Kemudian yang kelima, malformasi telinga, baik telinga dalam maupun telinga luar, dari yang ringan hingga yang terparah, yaitu tidak adanya telinga luar. Kemudian pada mata, pada daerah sekitar mata dapat kita lihat downward slanting palpebral fissure. Jadi fisura fisura palpebranya itu mengarah ke bawah. Selanjutnya mengenai dampak dari abnormalitas kraniofasial yang terjadi. Mikrognathia dengan celah langit-langit dan juga choanal atresia dapat menyebabkan kesulitan dalam bernafas. Kemudian apabila kesulitan dalam bernafas ini apabila tidak dirawat, dia dapat bersifat mengancam nyawa. Selanjutnya, bisa juga terjadi disfungsi daripada TMJ. Disfungsi dari TMJ dapat menyebabkan nyeri pada rahang, pada wajah, dan juga pada leher. Kemudian dapat juga menyebabkan kekakuan otot-otot rahang dan maloklusi. Kemudian malformasi dari telinga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran atau gangguan pendengaran dengan derajat yang sangat bervariasi. Nah, apabila terdapat gangguan dalam pendengaran, maka akan juga menyebabkan gangguan dalam fungsi bicara atau speech delay pada anak-anak. Selanjutnya dapat dilihat tanda dan gejala dari Naegger syndrome dari salah satu pasien yang saya ambil dari jurnal penelitian. Dapat kita lihat profil pasien, terlihat adanya mikrognathia, telinga luar yang kecil, kemudian down slanting orbits, kemudian pada pasien ini juga terdapat hambatan atau terbatasnya pembukaan mulut, dan pada gambaran CT scan dapat dilihat adanya hipoplasia ramus mandibula, gangguan pertumbuhan pada kondilus, dan prosesus coronoideus. Terdapat beberapa kelainan atau tanda dari Naegger syndrome yang dapat kita jumpai pada daerah tangan dan juga lengan. Yang pertama, tidak adanya ibu jari. Yang kedua, ada kondisi yang disebut sebagai triphalangeal thumbs, atau ibu jari memiliki 3 ruas, sehingga tampilan ibu jari memiliki tampilan yang lebih panjang. Kemudian, kurang berkembangnya tulang radius atau tulang-tulang pada lengan bawah. Kemudian terdapat juga syndactyly atau webbing of the finger. Tanda lain yang dapat kita jumpai pada daerah lengan yaitu yang pertama adanya radio-ulnar synostosis atau penyatuan yang abnormal dari tulang ulnar dan tulang radius. Yang kedua yaitu focomelia atau lengannya itu sangat pendek, sangat parah pendeknya karena tidak berkembang.
Ini merupakan gambaran pasien dengan Naegger acrofacial dysostosis yang saya ambil dari jurnal penelitian lain. Pada pasien ini terlihat adanya malar dan mandibular hiploplasia dengan retrognati, kemudian ada downslanting palpebral fissure, ridge supraorbital yang datar, kemudian terdapat juga celah langit-langit, terdapat ankylosis TMJ, kemudian telinga yang lebih rendah posisinya dari posisi normal. Kemudian pada lengan dan tangan dapat kita lihat adanya hipoplastik dari ibu jari, kurang berkembang dengan baik, dan lengannya yang pendek. Kemudian terdapat interdigital webbing, yaitu seperti ada jaringan lunak antara jari-jarinya, kemudian adanya jari pada kaki yang ukurannya lebih besar, dan juga ada space yang besar di antara ibu jari dan jari kaki yang lain. Pada kasus Naegger acrofacial dysostosis atau Naegger syndrome ini, sebetulnya tanda-tanda pada kaki itu jarang, tetapi kalau misalkan ada, terdapat tanda-tanda yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu kurang berkembangnya ibu jari atau bahkan tidak ada ibu jari. Yang kemudian adanya webbing di antara ibu jari dan jari-jari kaki, kemudian ada club feet, dan juga ada hallux valgus, yaitu tidak normalnya posisi ibu jari yang bengkok ke arah dalam. Pada pasien Naegger syndrome, sering juga dijumpai adanya kelainan pada organ dalam tubuh. Beberapa kelainan tersebut diantaranya laring yang kurang berkembang, kemudian bisa juga terdapat kelainan pada hati dan pada ginjal, kemudian terdapat diafragmatic hernia, dan juga terdapat abnormalitas pada tulang-tulang seperti skoliosis dan juga dislokasi paha. Selanjutnya mengenai penyebab dari Naegger syndrome atau Naegger acrofacial dysostosis. Penyebab utama dari Naegger syndrome yaitu terjadi mutasi pada gen SF3B4. Gen, seperti yang telah kita ketahui, itu memproduksi instruksi untuk membuat suatu protein yang memiliki peran penting pada banyak fungsi daripada tubuh kita. Nah, apabila terjadi mutasi, maka produk proteinnya bisa jadi gagal, kurang baik, kurang efisien, atau bahkan sama sekali tidak ada produk proteinnya. Sehingga efeknya tergantung daripada fungsi protein tersebut dapat mempengaruhi banyak organ-organ dalam tubuh kita. Naegger syndrome ini bersifat autosomal dominan, mayoritas, tetapi ada juga kasus-kasus baru, kasus sporadik, yang artinya tidak ada riwayat keluarga sebelumnya yang terkena Naegger syndrome. Nah, seorang individu yang terkena Naegger syndrome ini masih memiliki risiko 50% untuk melanjutkan atau menurunkan sifat yang dapat menyebabkan anak-anaknya terkena Naegger syndrome. Pada penelitian sebelumnya, terdapat saudara kandung yang orang tuanya belum terkena Naegger syndrome sebelumnya. Nah, ini menunjukkan adanya kemungkinan bentuk resesif daripada Naegger syndrome. Selanjutnya mengenai populasi yang terdampak. Jadi, perbandingannya jumlah antara pria dan wanita yang terkena Naegger syndrome ini sama atau sebanding. Nah, tetapi banyak kasus-kasus yang salah diagnosa atau bahkan tidak terdiagnosa sehingga jumlah real daripada kasus Naegger syndrome ini masih belum diketahui hingga saat ini. Tetapi sudah lebih dari 100 kasus yang dilaporkan dalam beberapa penelitian atau literatur.
Diagnosa dari kasus Neger syndrome ini, yang pertama yaitu melalui pemeriksaan klinis, yang kedua melalui pemeriksaan detail riwayat pasien, kemudian temuan-temuan fisik, dan juga bisa dengan menggunakan ronsen atau X-ray. Nah, apabila kita ingin mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih detail, dapat dilakukan tes genetik molekuler untuk mendeteksi apakah ada atau tidak mutasi daripada gen SF3B4. Selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa kondisi yang berkaitan atau beberapa kondisi yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Neger syndrome. Yang pertama yaitu ada Miller syndrome, kedua Treacher-Collins syndrome, Rodriguez syndrome, dan sindrom-sindrom lain seperti Pallister-Hall syndrome, mandibulofacial dysostosis, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama ini Miller syndrome. Ini juga sindrom yang tanda-tandanya terdapat malformasi pada regiokraniofacial dan juga abnormalitas pada lengan, tangan, dan juga kaki. Tetapi bedanya pada Miller syndrome ini melibatkan sisi posaksial. Sedangkan pada Neger syndrome ini tanda-tandanya pada sisi preaksial. Kalau pada posaksial, pada Miller syndrome, biasanya kelainan pada tangannya itu dijumpai pada jari-jari kelingking. Bedanya kalau misalnya di Neger syndrome, kelainannya itu dijumpai pada jari-jari jempol atau ibu jari. Selanjutnya yaitu Treacher-Collins syndrome. Sama juga Treacher-Collins ini memiliki kelainan juga di kompleks maksilofasial. Tetapi kalau pada Treacher-Collins syndrome biasanya anggota geraknya yaitu tangan dan kakinya itu normal. Yang ketiga yaitu Rodriguez syndrome. Nah, ini sering terjadi overlap antara Rodriguez syndrome dan Neger syndrome. Malah Rodriguez syndrome ini disebutnya tanda-tandanya hampir sama atau sama dengan Neger syndrome tetapi lebih parah. Tetapi ternyata ada bedanya. Kalau Rodriguez syndrome ini terdapat juga kurang berkembangnya tulang fibula, bahu, pelvis, hati, central nervous system, dan juga abnormalitas pada urogenital. Yang ketiga, sindrom-sindrom yang terakhir, yaitu sindrom-sindrom lain seperti ophthalmoacromegaly syndrome, Pallister-Hall, mandibulofacial dysostosis, dan oculoauriculovertebral syndrome ini hampir mirip-mirip juga nanti, tapi tidak saya bahas secara lebih mendalam. Selanjutnya mengenai perawatan atau treatment dari pasien-pasien dengan Naegler acrofacial dysostosis. Jadi treatmentnya ini sifatnya sebetulnya spesifik tergantung gejalanya apa, kemudian nanti pilihan terapinya apa, dan treatment ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter anak, kemudian ahli bedah mulut dan maksilofasial, kemudian ahli bedah plastik, kemudian dokter THT, kemudian dokter mata, dan juga terkadang melibatkan psikologis. Nah, yang menjadi penting adalah intervensi awal dari pasien-pasien dengan Naegler acrofacial dysostosis ini. Intervensi awalnya meliputi intervensi fisik, kemudian okupasi, dan juga speech therapy untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan juga dibutuhkan konseling mengenai genetik dan juga support psikososial kepada pasien maupun keluarga pasien, orang tua maupun rekan-rekan terdekat dari pasien agar pasien dan juga keluarganya dapat menerima kondisi dan juga semangat dalam menjalani hidup. Nah, yang terakhir mengenai manajemen dental pada pasien dengan Naegler acrofacial dysostosis atau Naegler syndrome. Yang terpenting dari manajemen dental pada pasien-pasien ini yaitu oral hygiene instruction perlu ditekankan kepada pasien untuk menjaga kebersihan mulutnya dengan baik dan juga diberikan edukasi kepada keluarga pasien untuk turut serta dalam menjaga kesehatan rongga mulut
pasien atau kebersihan rongga mulut pasien agar tidak terjadi komplikasi lain seperti peradangan dan juga lainnya. Kemudian terapi spesifik tergantung kasusnya seperti apabila terdapat karies dilakukan penambalan dan juga pulp terapi, pulp capping atau PSA dan juga topical fluoride untuk mencegah terjadinya karies. Kemudian apabila terdapat malposisi gigi dapat dikonsultasikan dengan ortodontis. Nah, dokter gigi ini perlu menyadari atau perlu mengetahui bahwa pada pasien-pasien ini mungkin bisa terjadi hambatan dalam pembukaan mulut sehingga diperlukan kehati-hatian dalam merawat pasien dengan negara-akrofacial dysostosis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.